Halo, assalamualaikum teman-teman. Karena banyak sekali yang request untuk pembahasan soal TWKH. Nah, saya akan bahas nih beberapa soal-soal TWKH. Ada beberapa juga yang dari FRF di tahun lalu. Semoga bisa kalian pelajari ya. Barangkali nanti keluar pada saat ujian. Soal TWKH ini sebenarnya untuk materinya ada banyak. Jadi ada tentang kesehatan haji, tentang peraturan, undang-undangan, terus juga ada tentang medisnya dan juga tentang ibadahnya, tentang hajinya, tentang fikih haji, dan juga ada bahasa Arabnya juga sedikit. Yuk tanpa berlama-lama kita coba ya untuk di part pertama ini soal beberapa soal dulu kita kerjakan ya. Yuk kita lihat soalnya. Oke, nomor satu tentang pembinaan istitoah kesehatan haji. Nah, yang ditanyakan adalah pembinaan istitoah kesehatan haji adalah, nah bisa kalian pause dulu untuk jawabannya. Kira-kira apa nih dari jawabannya itu? Apakah serangkaian kegiatan terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan pada saat mendaftar menjadi jemaah haji pada saat keberangkatan ke Arab Saudi, atau pilihan B pada saat masa pendaftaran sampai masa kepulangan di Arab Saudi, nah itu dan seterusnya. Kalian bisa pause dulu untuk bisa kalian jawab ya untuk video ini. Oke, sudah. Nah, mari kita bahas ya. Jadi isi toa kesehatan haji ini adalah jawabannya yang oke, kita lihat yang A ya. Jadi pembinaan kesehatan haji adalah serangkaian kegiatan terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur diawali dengan pemeriksaan kesehatan pada saat mendaftar menjadi jemaah haji sampai masa keberangkatan Arab Saudi. Ini sumbernya ada di Permenkes nomor 15 tahun 2016 tentang Istitoah Kesehatan Jemaah Haji. Nanti kalian harus teliti ya pada saat baca soal, karena biasanya soal-soal yang bersifat pengertian atau definisi itu mirip-mirip untuk kalimatnya. Nah, bisa kalian lihat di soal sebelumnya. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi saya kasih tanda dulu untuk ininya. Nah, ini jawabannya jadi yang A. Kita tandakan dulu. Nah, yaitu tadi. Nah, kenapa B salah? Karena di situ pada masa kepulangan dari Arab Saudi. Jadi kalau udah istitoah itu cuma pas mau berangkatnya aja. Kalau udah kepulangan ya nggak ada lagi pemeriksaan istitoah. Terus ada lagi pilihan C, salahnya di mana ini ya, tidak tepat ya karena ada apa ini kata komprehensif. Nah itu kurang tepat. Harus sesuai dengan apa yang di kalimatnya, apa yang ada di undang-undang atau di Permenkes. Jadi kalian harus hafal ya. Terus ini D salah karena juga tadi ada masa kepulangan dan juga ada keluarga. Ini nggak usah pakai keluarga, ngapain pakai keluarga ya. Jadi keluarga nggak usah diikut tes juga. Nah, terus yang E salahnya di mana? Karena dilakukan oleh dokter spesialis penerbangan. Nah, istitoah itu biasanya di tahap 1 dan 2. Ya, kalau itu dilakukan oleh dokter tim dokter dari kabupaten kota. Nah, kalau untuk prioritas tahap 3 baru mungkin di tim dokter di bandara. Nah, itu mungkin ada dokter penerbangannya. Jadi kurang tepat di situ karena istitoah itu biasanya sebelum keberangkatan gitu, jauh hari sebelum keberangkatan. Jadi pilihannya adalah yang tepat adalah A. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut untuk nomor berikutnya. Oke, yang dimaksud dengan perlindungan kesehatan haji adalah A. Upaya kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif kepada perorangan atau kelompok jemaah haji. B. Upaya kesehatan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif pada jemaah haji. C. Upaya kesehatan dalam bentuk cepat tanggap perlindungan spesifik melindungi keselamatan haji. D. Upaya kesehatan dalam bentuk vaksinasi melindungi keselamatan jemaah haji. Atau E. Upaya kesehatan dalam bentuk visitasi yang dilakukan perorangan atau kelompok pada jemaah haji.
Ya, bisa kalian pause dulu untuk coba jawab soalnya ya. Nanti akan kita bahas. Oke, apakah sudah bisa menjawab? Kira-kira apa nih jawabannya teman-teman nih yang pas untuk pertanyaan nomor 2 ini? Oke, langsung aja ya kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C ya. Nah, ini kalian harus hafal nih untuk dari apa namanya nih? Tugas-tugas ya. Sebagai petugas. Jadi kita sebagai petugas itu melakukan 3 ya, pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Soal ini pasti keluar setiap tahunnya, pasti keluar. Nanti dibolak-balik aja. Nanti yang ditanyain tentang pembinaan kah atau tentang pelayanannya kah ataupun tentang perlindungannya. Yang kalian lihat di sini adalah tentang apa ini soalnya tentang perlindungan. Ya. Perlindungan tadi berarti kalau sudah definisi adalah upaya kesehatan dalam bentuk cepat tanggap dan perlindungan spesifik untuk melindungi kesehatan jamaah haji pada seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji. Gitu. Itu yang C ya. Nah ini jawabannya ya perlindungan. Jadi ada upaya kesehatan dalam bentuk cepat tanggap. Ini saya itu dulu. Oke. Jadi tadi ya sorry jawabannya adalah yang C ya. C. Nah, oleh normatif preventif itu berarti masuk ke pembinaan ya. Nah, kita lihat di sini opsi A. Nah, ini bentuk normatif preventif masuk ke pembinaan. Kalau yang upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif itu untuk masuknya ke pelayanan. Sedangkan perlindungan itu adalah upaya kesehatan dalam bentuk cepat tanggap dan perlindungan spesifik seperti itu ya. Jadi kalian harus hafal nih tiga jenis apa ya namanya tugas gitu, pembinaan, pelayanan dan perlindungan dari petugas haji gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Setelah melakukan perjalanan jauh selama 5 jam, pada saat tiba di tanah air atau di embarkasi, seorang jamaah haji diminta untuk mengisi kartu kewaspadaan dan membawa kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji atau K3JH saat pulang ke rumah masing-masing. Jika jemaah haji merasa sakit atau tidak sehat, sebaiknya jemaah haji atau A. pergi ke mal, B. menghubungi keluarga terdekat, C. menghubungi petugas rumah sakit, D. menghubungi petugas kesehatan jika merasa sakit, E. melakukan syukuran. Ini kayaknya gampang banget ya, pakai logika juga bisa kalau kalian bisa paham ya. Ayo pause dulu videonya. Gimana teman-teman? Sudah bisa menjawab? Jawabannya apa kira-kira? Ya, jawabannya D ya, udah jelas sekali. Kalau A nggak mungkin, B juga enggak, rumah sakit juga enggak. Bukan itu yang dimaksudnya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini. Jika seorang jemaah haji merasa sakit atau tidak sehat, setelah tiba di tanah air, langkah yang paling tepat adalah segera menghubungi petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan penanganan medis yang sesuai. Nah, ini untuk mencegah penyebaran penyakit penular dan memastikan kesehatan pribadi serta orang-orang di sekitarnya. Jadi ada pelaporan. Tapi biasanya sih petugas puskesmas juga akan mendatangi rumah-rumah dari jemaah haji yang sudah pulang untuk diperiksa gitu. Nanti akan dilaporkan ke Dinkes gitu. Itu sih kurang lebihnya. Nah ini soal selanjutnya ya. Penyakit yang terjadi pada saat penerbangan jarak jauh berupa nyeri atau sakit atau nyeri tekan ataupun pembengkakan daerah betis akibat posisi duduk yang lama adalah A. limfedema, B. deep vein thrombosis, C. thrombophlebitis superficial, D. barotrauma atau E. cellulitis. Ini ada soal juga dari kedokterannya. Jadi ada kedokteran penerbangan. Ya, bisa kalian jawab. Nanti akan saya kasih tahu untuk jawabannya kalau di video selanjutnya. Nah, sekarang kalian jawab dulu di kolom komentar ya. Nanti yang benar nanti akan saya pin untuk jawabannya gitu. Oh ya, apabila kalian butuh soal-soal untuk FR atau tryout lebih banyak, bisa hubungi nomor admin di 0898533770. Nanti saya akan share di situ video paket soal-soalnya lebih lengkap, itu dari pembahasannya loh. Jadi kalian bisa tahu kenapa itu jawabannya gitu. Jadi kalian bisa belajar dari situ. Gitu. Kalau ada
masukan atau saran atau kritik bisa chat di kolom komentar, atau ada pertanyaan bisa di kolom komentar juga. Nanti akan saya mungkin bikin videonya, saya akan bikinkan menjawab dengan video khusus gitu. Apabila video ini bermanfaat, bisa share ke teman kalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.